ada sebuah kalimat yang sangat-sangat umum di masyarakat tetapi dianggap enteng. Itulah yang menjebakkan kita, yaitu ketika seseorang ingin mempunyai rumah dan ada kata-kata, kalau tidak sekarang, kalau tidak memberanikan diri, kapan lagi? Itulah kalimat itu yang menjebak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zulkarnain. Alhamdulillah saya sudah terbebas dari riba. Adapun saat ini saya bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Medan, cabang Medan. Sebelumnya saya merupakan pedagang ataupun penjual air minum isi ulang. Dan ya sebelumnya saya juga memang bergerak di pendidikan bahasa Arab. Dan dari awal saya sekolah di Al-Wasliyah, sekolah yang bisa dikatakan ada kaitannya dengan Islam gitu ya. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, juga pernah di pesantren, juga melanjutkan juga ke Lipia Jakarta. Yang kesemuanya itu merupakan pendidikan-pendidikan agama Islam. Satu hal yang memang menjadi penyesalan saya, pendidikan di bidang-bidang agama itu ternyata masih bisa juga menjerumuskan saya ke dalam kubangan riba. Itulah memang sangat menyedihkan bagi saya. Selama ini sebelum saya beralih ataupun mengenal riba itu secara lebih jauh, ada suatu ketika di mana saya menjumpai sebuah situs atau sosial media di internet yang membahas tentang riba. Dan itulah yang membuat saya tertarik. Saya masuk ke dalam grup itu dan akhirnya saya menjadi lebih paham dan tersadar kembali bahwasanya saya sudah terjerumus dan saya sudah merasakan, waduh, sebegitu jauhnya, sebegitu beratnya dosa saya dengan hutang-hutang dan riba-riba ini semua. Saya berharap mudah-mudahan Allah memaafkan atas segala dosa saya. Dengan saya juga terus berharap mudah-mudahan saya bisa memberikan pemahaman yang lebih juga kepada masyarakat bahwasanya dosa riba itu memang betul-betul dosa yang sangat-sangat dilaknat oleh Allah. Allah saja memerangi dosa riba. Allah saja memerangi orang-orang yang melakukan dosa riba. Karena kata-kata perang itulah yang membuat kita merasa, aduh gimana gitu, down sekali, sangat terpukul sekali, bahwasanya wah besarnya lah dosa yang telah dilakukan. Tapi kenapa kok enggak sadar? Kenapa tidak ngeh gitu, bahwasanya ini dosa besar loh. Pendidikan saya dari ibtidaiyah, sanawiyah, pernah di pesantren,
Namun itu tidak cukup untuk membuat saya sadar sebelumnya. Satu hal memang yang pasti, kalimat. Ada sebuah kalimat yang sangat-sangat umum di masyarakat, tetapi dianggap enteng. Itulah yang menjebakkan kita. Yaitu ketika seseorang ingin mempunyai rumah dan ada kata-kata, kalau tidak sekarang, kalau tidak memberanikan diri, kapan lagi? Itulah kalimat itu yang menjebak kita. Itulah kalimat yang membuat kita terjerumus masuk ke dalam riba. Seolah-olah hal itu sudah biasa, seolah-olah itu sudah lumrah, sehingga ya begitulah jadilah kita terjerumus. Begitu juga kalau kita membuat usaha, kita ada usaha, kita bekerja, kita punya dagang atau apa, ada kalimat yang menjerumuskan kita, yaitu tidak ada pengusaha yang tidak pakai uang bank. Seolah-olah kalimat ini mengeneralisir, istilahnya menyamaratakan bahwasanya itu sudah biasa, itu sudah lumrah, pakailah. Dan itulah awal mula kita terjerumus ke dalam riba. Dan itulah yang menyebabkan saya terperosok ke dalamnya. Ilmu yang sudah didapat tidak tidak membuat saya lebih mawas diri, lebih engah terhadap utang-utang riba ini, tetapi bisa ilmu-ilmu agama itu bisa terlewatkan, bisa bisa terkalahkan dengan kata-kata, kalau tidak sekarang kapan lagi ngambil rumahnya, kalau nggak melalui bank mana bisa punya rumah, kalau tidak yang namanya pengusaha mana ada yang nggak pakai uang bank, mana ada yang semua itulah kalimat-kalimat menjebak. Penjebak-penjebak kita itu setan jin dan setan manusia. Setan jin membisikkan di telinga kita bahwasanya ya itu sudah biasa, itu sudah biasa. Yang setan manusianya, petugas-petugasnya itu membujuk-bujuk rayu kita. Kita dari yang awalnya masih setengah-setengah, dirayu, akhirnya terjebaklah kita. Dan itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam tipuan, masuk ke dalam jebakan yang menjauhkan kita dari Allah dengan melakukan dosa riba. Namun alhamdulillah semua itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya, dan inilah saya juga berusaha memberikan kesadaran kepada orang-orang yang saya kenal, kepada saudara-saudara, keluarga, kepada teman-teman dekat, untuk berusaha menjauhi riba. Dan yang sangat disayangkan memang mindset kita masih sangat mindset kita itu yang kebanyakan di kalangan kita ini, kalau tidak ada bank, kalau tidak melalui bank, apa yang kita bisa dapat? Keluarga mana sih yang bisa membantu kita? Akhirnya ya ke bank juga. Nah, inilah yang memang harus diberikan kesadaran. Alhamdulillah melalui sosial media itu sebuah perkumpulan anti riba, itulah yang membuat saya sadar dan terus mempelajari lebih dalam lagi tentang riba, mengetahui bahaya-bahayanya, dan akhirnya ya beginilah saya alhamdulillah terbebas dari riba.
ha ha ha